Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 2217051093. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari kelompok kami. Jadi kelompok kami memiliki studi kasus sistem manajemen proyek, yang mana sistem manajemen proyek ini dirancang untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek, mencakup penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan. Dengan memiliki 4 entitas utama, yaitu entitas proyek, tim, tugas, dan jadwal. Lalu ada proses manajemen proyek. Jadi, tim proyek menggunakan sistem ini untuk membuat proyek baru. Lalu, entitas proyek mencatat informasi penting mengenai proyek tersebut, yang yaitu tujuan, tenggat waktu atau deadline, dan anggaran. Setelah proyek dibuat, tim dapat menambahkan anggota dan mengalokasikan tugas melalui entitas tim dan tugas. Lalu, ada penjadwalan dan alokasi sumber daya. Sistem manajemen proyek memungkinkan penjadwalan tugas secara efisien dengan mengintegrasikan kalender dan waktu pelaksanaan. Tim dapat dengan mudah melihat jadwal tugas masing-masing dan mengelola alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa setiap tugas mendapatkan perhatian yang cukup. Lalu, pelacakan kemajuan. Jadi, proyek yang sudah dibuat bisa dilacak kemajuannya tiap tugas. Jadi, tim dapat memperbarui status tugas, menandai tugas yang sudah selesai, dan memberikan notifikasi jika ada keterlambatan. Entitas jadwal memainkan peran penting dalam penyajian informasi visual mengenai pengembangan proyek. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem request atau kebutuhan sistem. Jadi mulai dari business needs, berdasarkan keinginan para tim, sistem manajemen proyek perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek, mencakup penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan. Lalu ada business requirement. Business requirement yang kebutuhan non fungsional, yaitu yang pertama kinerja. Sistem harus responsif dan bisa menangani beban kerja yang besar tanpa mengalami penurunan. Yang kedua, keamanan. Sistem harus memiliki keamanan atau perlindungan data dan informasi sensitif, termasuk akses terbatas untuk melindungi informasi proyek dan dari akses yang tidak sah. Lalu yang kedua adalah usability. Sistem harus ramah pengguna, memiliki interface yang mudah dinavigasi dan intuitif dalam penggunaannya agar pengguna bisa memahami dan menggunakan fungsionalitasnya dengan mudah. Lalu yang keempat adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Sistem harus bisa bertumbuh seiring kebutuhan perusahaan tanpa mengalami gangguan signifikan. Serta sistem juga dapat mengakomodasi perubahan dan pengembangan kebutuhan proyek yang mungkin berubah seiring waktu. Lalu yang kelima ada ketersediaan dan keandalan. Sistem harus tersedia dan dapat diandalkan sepanjang waktu, dengan waktu down minimal dan mekanisme pemulaan jika terjadi kegagalan sistem. Sedangkan kebutuhan fungsional adalah yang pertama adalah manajemen proyek. Sistem harus mampu membuat, menyimpan, dan mengelola informasi terkait proyek, termasuk tujuan, tenggat waktu, anggaran, serta detail-detail penting lainnya. Lalu ada penjadwal tugas. Sistem perlu memiliki kemampuan untuk menentukan jadwal tugas, termasuk pengaturan waktu, prioritas, ketergantungan antar tugas, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Sistem harus bisa mengelola sumber daya dengan efisien, termasuk penugasan anggota tim, alokasi waktu, dan penggunaan optimal dari aset perusahaan. Lalu yang keempat, pelacakan kemajuan. Sistem harus memiliki kemampuan untuk memantau kemajuan setiap tugas, menandai tugas yang sudah selesai, dan memberikan notifikasi atau peringatan jika ada keterlambatan. Lalu ada business value, ada tangible, yang mana tangible ini yang terlihat. Jadi ada efisiensi operasional yang terukur. Lalu ada reduksi biaya operasional dan waktu yang tersimpan. Lalu ada value intangible yang tidak terlihat atau tidak terukur. Yang pertama adalah peningkatan kualitas kerja, yang kedua kepuasan pengguna, dan yang ketiga peningkatan responsivitas. Lalu di sini ada special issue atau constraint. Special itu adalah constraint adalah masalah yang dihadapi dalam pengembangan sistem. Yang pertama adalah kesesuaian dan kebutuhan pengguna. Jadi sistem ini harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu keamanan data, sistem harus bisa melindungi data-data. Lalu ada adopsi teknologi baru. Jadi sistem harus bisa menghadapi tantangan teknologi baru. Lalu ada keterbatasan anggaran atau sumber daya. Sistem harus
bisa menyelesaikan anggaran dan juga sumber daya agar bisa digunakan dengan baik. Lalu ada requirement definition. Di sini ada operational requirement. Yang kedua performance requirement. Yang ketiga reliability requirement. Yang keempat safety requirement. Yang mana safety requirement ini ada dua. Yang pertama adalah kepatuhan standar keselamatan dan yang kedua adalah pemulihan darurat. Yang kelima adalah security requirement dan yang keenam adalah usability requirement dengan ada dua, yaitu antarmuka pengguna harus dirancang secara intuitif dan sistem harus memberikan respon yang cepat. Lalu ada functional requirement. Yang pertama adalah manajemen proyek, yang kedua pencarian tugas, yang ketiga alokasi sumber daya, yang keempat pelacakan waktu, pelacakan kemajuan, dan yang kelima manajemen tim. Lalu ada requirement analysis strategy. Ini tidak perlu. Lalu kita lanjut ke kelas diagram. Jadi saya akan melanjutkan ke penjelasan kelas diagram. Jadi di sini kelas diagram memiliki 7 entitas dengan 4 entitas utama dan 3 entitas tambahan. Yang pertama adalah proyek, tugas. Yang utama, 4 entitas utama adalah proyek, tugas, tim, dan jadwal. Lalu 3 tambahannya adalah akun anggota tim sumber daya. Jadi proyek ini akan menyimpan ID proyek, nama proyek, tujuan, tenggat waktu, dan anggaran. Lalu proyek juga memiliki metode untuk tambah tugas, tambah anggota tim, dan buat jadwal. Lalu tim memiliki metode untuk tambah anggota dan tambah tugas. Lalu tugas memiliki metode untuk update status dan dia memiliki atribut ID, tugas, nama, dan status. Lalu ada jadwal. Ini dia tidak memiliki metode, dia hanya menyimpan ID dan waktu pelaksanaan saja. Lalu ada akun. Di sini akun untuk login. Jadi akun memiliki atribut ID dan password. Dan ini metodenya adalah tambah akun. Lalu ada anggota tim. Ini ID-nya menyimpan ID anggota dan nama anggota. Lalu yang terakhir adalah sumber daya. Di sini dia menyimpan ID sumber daya, nama sumber daya, dan jumlah sumber dayanya. Dan dia memiliki metode tambah sumber daya. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya. Activity diagram sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri Bapak. Saya atas nama Yusuf Arifin dengan nomor MPM 2217051158 dari kelas D S1 Ilmu Komputer. Nah, di sini bagian saya itu menjelaskan pada IR diagram. Nah, di sini setelah kami membuat proyek yaitu sistem manajemen proyek, di sini kami sudah membuatkan IDR-nya. Nah, di sini saya akan baca. Nah, di sini kan kita mulai dari proyek. Nah, di sini untuk satu proyek itu bisa memiliki banyak tugas. Nah, terus di sini untuk satu tugas itu bisa memiliki banyak sumber daya dan satu tugas hanya bisa dimiliki dalam satu jadwal. Nah, terus di sini saya baca dari akun. Nah, terus di sini untuk satu akun itu dipegang oleh satu manajer dan satu proyek itu dipegang oleh satu manajer. Nah, terus di sini untuk tim. Nah, di sini setiap tim itu bisa memiliki satu atau lebih tugas dan setiap tim itu memiliki banyak anggota tim. Dan di sini untuk anggota tim itu hanya bisa memiliki satu akun. Jadi per satu anggota itu hanya memiliki satu akun. Nah, terus di sini saya masuk ke kelas diagramnya. Nah, di sini untuk activity diagram membuat proyek baru. Nah, di sini kita mulai yaitu menentukan tema proyek dan di sini untuk sistemnya itu menyimpan terus masukkan judul proyek, menyimpan terus di bagian sistem itu menyimpan judul proyek dan menetapkan tenggat waktu. Nah, terus di sini kita masuk ke bagian activity diagram menambah anggota tim ke proyek. Nah, di sini dari manajer proyek itu membuat proyek yang telah dibuat, memilih opsi tambahan anggota pada proyek, menampilkan interface untuk menambahkan anggota, memasukkan nama-nama anggota dan terus masuk ke sistem lagi, menyimpan nama-nama anggota dan menyimpan perubahan pada proyek.
Nah, terus di sini kita masuk ke activity diagram mengatur jadwal. Nah, di sini dimulai dari manajer proyek itu bisa mengatur jadwal untuk setiap anggota, menentukan prioritas anggota, terus masuk ke sistem proses permintaan, tetapkan tanggal, waktu dan prioritas. Nah, di sini masuk ke manajer proyek lagi yaitu menyimpan jadwal yang ditentukan. Terus di sini menyimpan perubahan pada jadwal. Nah, terus di sini kita masuk ke diagram manajemen alokasi sumber daya. Nah, di sini dimulai dari manajer proyek itu bisa mengevaluasi sumber daya yang tersedia dan mengalokasi lebih banyak anggota tim. Nah, terus di sini masuk ke sistem menyimpan dan mementoring pengguna, dan ke manajer proyek lagi pengaturan alokasi sumber daya dan daya di sistem. Nah, terus di sini sistem akan menyimpan perubahan yang ditetapkan oleh manajer proyek. Nah, terus di sini kita masuk ke activity diagram membuat laporan proyek. Nah, di sini dari manajer itu permintaan laporan kemajuan. Nah, terus di sini sistem langsung menerima pembuatan laporan. Nah, terus di sini balik ke manajer lagi yaitu identifikasi kebutuhan dan spesifikasi. Terus masuk ke informasi data proyek, review dan koreksi, dan di sini sistem akan koreksi laporan, finalisasi dan pengiriman. Nah, terus di sini balik ke manajer proyek yaitu laporan kemajuan terkirim dan konfirmasi penyelesaian. Nah, terus di sini kita masuk ke activity diagram melacak kemajuan proyek. Nah, di sini dari manajer proyek yaitu inisiasi pemantauan, terus masuk ke sistem yaitu menerima informasi kemajuan proyek. Nah, terus di sini untuk manajer proyek itu menentukan matriks dan indikator, terus masuk lagi ke sistem proses evaluasi dan pengiriman informasi. Nah, jadi dari manajer proyek ke proses evaluasi. Nah, terus di sini masuk lagi ke manajer yaitu mentoring proses dan perkembangan dan evaluasi kemajuan. Terus yang terakhir ke sistem yaitu mengkonfirmasi dan review status proyek. Nah, apakah sudah sampai mana? Nah, terus setelah ini sudah selesai, kita masuk ke bagian implementasi kelas diagramnya ke dalam program. Nah, di sini kita juga sudah membuat kelas diagramnya. Nah, di sini saya ubah tampilan dulu supaya lebih enak. Nah, di sini kita masuk ke proyek ya. Nah, di sini developer import akun. Nah, di sini kita masuk ke akun. Nah, di sini untuk akunnya mana sih? Nah, ini akun ini tipe datanya integer dan passwordnya itu menggunakan string. Nah, di sini. Nah, oke. Terus kita masuk ke anggota tim. Untuk anggota timnya yaitu bertipe data integer dan nama anggotanya itu bertipe data string. Nah, sini seperti ya. Nah, terus di sini pack controller enggak. Pack team controller. Aduh. Login controller Java. Nah, di sini kita masuk ke proyek. Nah, di sini untuk proyeknya itu ID proyek itu bertema integer, terus string nama, dan status itu berupa string. Nah, di sini untuk tugasnya itu ID tugas bertema integer, nama tugas string, status menggunakan string. Nah, terus jadwalnya ini ID jadwal menggunakan integer, waktu pelaksanaan menggunakan datetime, sumber daya, ID akun, proyek udah, anggota tim. Nah, di sini anggota tim bertipe data integer, nama anggota berupa string. Nah, di sini tidak saya run ya, karena di sini udah ada tugasnya untuk teman saya itu yang menjelaskan program sekaligus menampilkan hasil dari program tersebut. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan implementasi ERD dalam program. Jadi di sini di dokumen SRS kita ini ada ERD yang memiliki 8 entitas dan relasinya masing-masing. Lalu cara menghubungkannya kita pertama menggunakan MySQL-nya dulu melalui exam control panel yang agar kita bisa masuk ke PHP MyAdmin yang MySQL-nya itu. Lalu kita membuat database-nya berkaitan dengan proyek kita. Lalu di sini ada 8 entitas yang sesuai dengan di ERD itu dan 8 entitas 8 tabel. Nah, setelah itu kita untuk menghubungkannya ke dalam program, kita menggunakan namanya database helper. Jadi di sini kita memasukkan username, password, database namanya, lalu koneksinya. Lalu kita di sini akan mendapatkan koneksi di statiknya ini, mendapatkan koneksi untuk biar
programnya terkoneksi dalam database. Dan lalu setiap program memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya di login ini kita perlu mencari query-nya, lalu kita mendapatkan datanya dari situ untuk login-nya valid atau tidak. Nah, itu merupakan penjelasan ERD dalam program implementasi. Selanjutnya ada UI, penjelasan JavaX UI yang berdasarkan ini. Nah, ini ada UI-nya yang berdasarkan UI Homepage Manager, UI Homepage Theme, lalu ada UI tambah proyek baru, mengenai pengawasan, dan edit profile. Nah, kita akan fokus saja ke salah satunya, yaitu UI Homepage Theme. Jadi kita ada di sini. Di sini ada UI Homepage Theme-nya. Kita ada namanya root node. Root node ini sebagai parent dari semua node-nya itu. Semua elemen yang di sini merupakan node ya. Jadi root node-nya ini merupakan keseluruhannya. Lalu di sini ada lagi 3 root node, 3 child node yang parent node-nya root node-nya tadi. Ada anchor pane lagi yang lalu merupakan root node, lalu child node lagi ada button. Jadi yang anchor pane di sini untuk yang bagian ini, anchor pane yang kedua untuk bagian yang putih, dan yang anchor pane yang ketiga yang untuk bagian yang ini. Lalu masing-masing ada child node lagi, masing-masing ada button, lalu ada text, table view ada childnya seperti table column dan seterusnya. Lalu di sini button ada image view dan seterusnya. Nah, implementasi dalam Java UX FX-nya di dalam Java-nya kita perlu menggunakan namanya controller. Jadi di sini controllernya kita dapatkan dari di sini view show sample controller skeleton. Kita dapatnya dari situ. Lalu kita sesuaikan saja. Misalnya di sini ada go to progress, go to home. Ini akan langsung pindah ke menu-menu lain, dan juga untuk program-program lain menggunakan interaksi dengan UI-nya. Dah, seperti itu aja. Kita langsung saja running programnya, dan kita lihat aja mendapatkan hasilnya seperti apa. Jadi di sini ada programnya. Di sini kita bisa langsung masuk saja sebagai misalnya tim, lalu ada passwordnya, langsung saja login proyek timnya. Dan di sini ada UI untuk homepage-nya. Lalu di sini ada buat laporan kemajuan proyek. Ya, kita bisa langsung masukkan aja. Dah, bisa tambahkan. Lalu di sini ada profile, bisa edit profile. Dan di sini ada buat laporan proyek di mana aja. Lalu kita bisa log out, kita bisa langsung masuk ke login lain yang manager. Jadi sini belum selesai. Ini user 000, terus ada profilnya belum diimplementasi, lalu bisa log out. Dan di sini juga bisa ketahuan kalau username-nya belum terdaftar atau username-nya passwordnya salah. Ya, seperti itu aja running dari program ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.